Shalom, selamat pagi, selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi melalui media ini untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita, pelajaran yang kelima. Sebelum kita belajar, marilah kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus melalui doa. Bapa Surgawi, kami mau belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti pekabaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah kami boleh dapat dikuatkan melalui pekabaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada hari Sabat ini adalah pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima dengan judul Hanya oleh Alkitab saja. Sola Scriptura. Ayat intinya di dalam Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pengakuan kekristenan Protestan bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi iman Kristen itu tidak bisa ditawar lagi. Inilah yang mendorong terjadinya sebuah reformasi kekristenan yang besar-besaran di zaman kegelapan. Berbeda dengan teologi Gereja Katolik Roma yang menganut menafsirkan Alkitab dengan model menekankan tradisi. Sementara gereja di zaman kegelapan menafsirkan Alkitab dengan model alegori, yaitu menambahkan makna yang lain ke dalam teks ayat Alkitab sebagai hasil pemikiran manusia yang mempengaruhi adat istiadat, budaya, dan pengalaman manusia. Alkitab merupakan satu standar yang tertinggi di dalam kehidupan orang Kristen. Kisah 17:11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kita bisa lihat hasil dari menyelidiki pekabaran firman Tuhan, menyelidiki Alkitab adalah lebih baik hatinya dan mungkin lebih setia, lebih sabar. Penerapan akan firman Allah itu tepat dan jelas di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Alkitab harus diselidiki dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Agar tidak salah interpretasi, agar tidak salah antara memahami Alkitab dan juga menerapkan Alkitab. Karena kalau kita menginterpretasi suatu pekabaran dengan salah, maka penerapannya pun sudah pasti salah. Jadi interpretasinya harus benar dan penerapannya pun akan menjadi benar. Yang menjadi masalahnya adalah sudah salah interpretasi dan salah juga penerapannya. Atau sudah benar interpretasi pekabaran firman di dalam Alkitab itu, tetapi penerapannya pun menjadi salah. Adalah baiknya jika memahami, menginterpretasi dengan baik dan menerapkan dengan baik melalui kehidupan praktis setiap hari. Harus tetap tepat dalam interpretasi, memahami dengan benar agar penerapan juga benar, sesuai dan tepat dengan apa yang tertulis. Contoh interpretasi dan penerapan apa yang harus kita lakukan. Contoh hari Sabat
Alkitab menekankan hari Sabat adalah hari ketujuh. Hari Sabat, hari istirahat, hari di mana kita datang untuk menyembah Tuhan. Kalau kita lihat apakah kekristenan pada umumnya menerapkan akan hal ini, apakah kekristenan seluruhnya memahami dengan benar, menginterpretasi dengan benar, dan penerapannya sesuai dengan yang ada? Ini adalah suatu masalah yang sedang terjadi. Jangan sampai memahami, menginterpretasi, dan penerapan sangat jauh dan tidak sesuai dengan Alkitab yang adalah standar dan otoritas kita yang tertinggi. Contohnya apalagi tentang makanan halal dan haram. Interpretasi, pemahaman, apakah sudah sesuai dengan penerapan yang kita lakukan? Kalau belum sesuai, maka berarti Alkitab belum kita jadikan sebagai otoritas iman kekristenan kita. Alkitab dan Alkitab saja. Alkitab haruslah memiliki standar yang tinggi di dalam kehidupan kita. Alkitab harus menjadi utama di dalam doktrin teologi kehidupan kita. Semua tentang tradisi, akal budaya, kebiasaan harus tunduk kepada Alkitab, itu yang harus kita lakukan. Budaya kita apa? Tradisi kita apa? Semua harus tunduk di bawah Alkitab. Sama seperti tadi saya sudah katakan bahwa Alkitab menjadi otoritas tertinggi. Apapun pemahaman, apapun tradisi kita harus tunduk di bawah Alkitab, otoritas Alkitab. Semua penyelidikan terhadap buku dan sumber-sumber lain haruslah sesuai dengan Alkitab. Hari ini apa bacaan kita? Bacaan rohani kita apa? Kita gunakan bacaan itu haruslah berdasarkan penyelidikan Alkitab. Alkitab haruslah mengoreksi semua bacaan dan tulisan yang kita selidiki hari ini. Kesatuan Alkitab. Alkitab adalah satu kesatuan yang dimana hasil dari tuntunan Roh Kuduslah, maka para nabi, para rasul, para penulis menuliskan kitab suci ini. Maka Alkitab adalah harus sejajar dan seiring. Artinya apa? Bersatu, tidak bertentangan satu sama lain. Alkitab harus menjadi satu buku pegangan pengajaran yang menuntun kita kepada kehidupan yang lebih benar. Setiap doktrin dan pengajaran gereja sumbernya harus dari Alkitab. Bagaimana jika ajaran dan doktrin yang kita ajarkan tidak sesuai dengan Alkitab? Terus dasar iman kita dari mana? Dan iman kita perlu dipertanyakan. Dasar iman kekristenan kita dari mana? Karena setiap orang Kristen punya Alkitab. Itu artinya bahwa setiap iman kekristenan dasarnya adalah Alkitab. Jangan sampai kita pegang Alkitab, tapi kita justru tidak mengikuti Alkitab itu sendiri. Itu akan menjadi sesuatu yang keliru di dalam pandangan orang lain terhadap iman kita. Apakah standar yang digunakan oleh gereja kita? Apakah doktrin yang kita gunakan di dalam gereja kita itu sesuai dan benar terhadap Alkitab? Perlu kita tahu apa dasar iman kita. Kesatuan dan keselarasan Alkitab itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Alkitab adalah Alkitab saja. Artinya apa? Biarkanlah Alkitab yang menerangkan dirinya sendiri.
Alkitab adalah merupakan doktrin yang kuat, kokoh, yang menjadi pegangan kita. Gereja menggunakan Alkitab untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Itulah yang harus menjadi pegangan kita. Gereja hari ini mengajarkan sesuatu yang benar atau justru mengajarkan sesuatu yang palsu. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara yang menyaksikan video ini, banyak gereja yang menggunakan Alkitab, tetapi pertanyaannya adalah apakah gereja itu sudah menerapkan apa yang benar di dalam Alkitab? Apakah gereja itu memiliki pemahaman yang baik terhadap Alkitab dan menerapkannya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Perlu kita pahami baik-baik. Alkitab tidak bertentangan satu sama lain antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya sejajar dan sejalan. Kalau kita bilang bertentangan, berarti kita yang sulit memahami Alkitab. Yang perjanjian lama bertentangan dengan perjanjian baru. Tidak seperti itu. Kalau kita masih beranggapan bahwa Alkitab bertentangan antara satu dengan yang lain, antara perjanjian baru dan perjanjian lama, itu artinya kita masih sulit untuk memahami Alkitab. Karena apa? Karena Alkitab itu jelas, sungguh jelas. Pekabarannya jelas, informasinya jelas. Kalau kita belum memahami dengan benar dan kita masih keliru, berarti diri kita yang belum jelas. Alkitab merupakan kumpulan-kumpulan kebenaran Allah yang jelas. Yesus selalu mengutip kutipan dan tulisan-tulisan di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Contohnya, Matius 4 ayat 4. Yesus selalu katakan ada tertulis. Atau Matius 12 ayat 3. Belum pernahkah kau baca? Atau Matius 19 ayat 4, tidakkah engkau baca apa yang telah difirmankan oleh Allah? Jadi Yesus selalu merujuk kepada pekabaran atau sesuatu yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab tidak membingungkan, selalu jelas pesannya. Kalau ada orang mengatakan Alkitab sangat membingungkan, itu bukan dari Alkitab, tetapi dari pikirannya sendiri. Alkitab merupakan pelajaran-pelajaran praktis yang perlu dihidupkan dengan cara-cara yang praktis, sangat praktis. Alkitab tidak ada pertentangan yang satu dengan pertentangan yang lain, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Jadi Alkitab dapat dipelajari, Alkitab dapat dipahami, Alkitab dapat diterapkan karena Alkitab merupakan pesan Allah yang ditulis dengan bahasa manusia. Kalau hari ini saya berkata, saya bisa bicara melalui bahasa yang saudara dan saya mengerti, berarti saudara bisa memahami apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan akan dimengerti oleh saudara. Karena apa? Karena saya katakan itu dengan pesan yang jelas dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Alkitab menafsirkan Alkitab. Biarkanlah Alkitab yang menafsirkan dirinya sendiri. Dan Yesus melakukan hal itu. Yesus menjelaskan kitab perjanjian lama dan kitab tulisan-tulisan Musa serta kitab para nabi dan kitab-kitab menjelaskan bahwa siapa dirinya. Siapa diri Yesus. Yesus menjelaskan Alkitab dengan Alkitab. Artinya apa? Biarkanlah Alkitab itu yang menjelaskan dirinya sendiri. Alkitab berbicara, bukan kita. Kalau kita menggunakan akal, tradisi,
budaya, maka sering akan kita taruh akal budaya dan tradisi di atas Alkitab. Beberapa hal penting dalam menafsirkan ayat Alkitab. Yang pertama, awali dan akhiri belajar firman Allah dengan berdoa. Minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Rendahkanlah diri kita agar kita ingin untuk dituntun oleh Roh Kudus. Gunakanlah Alkitab, pelajarilah Alkitab dengan bersiap untuk menerima ajaran-ajaran dan teguran-teguran yang akan Alkitab arahkan kepada kita. Bukan pemahaman kita untuk mengoreksi Alkitab, tetapi Alkitab untuk mengoreksi kita. Pelajarilah Alkitab dengan konteks-konteks yang ada. Bandingkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jangan sampai kita menggunakan satu ayat untuk kita jadikan itu sebagai kebenaran. Kamis, Sola Scriptura dan Ellen G. White. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pengajaran dalam bahasa Ibrani itu adalah Torah atau Taurat, yang juga merupakan kesaksian. Kesaksian dari mana? Kesaksian dari para penulis, para rasul, para nabi, yang juga diuji dengan Taurat dan tulisan-tulisan para nabi. Terus apa hubungannya Alkitab dengan roh nubuat? Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus itu adalah roh nubuat. Gereja Masjid Advent hari ke-7 menerima tulisan-tulisan Ellen G. White sebagai karunia nubuat bagi gereja. Roh nubuat tidak menggantikan Alkitab. Ini yang harus kita ingat. Alkitab lebih tinggi dari roh nubuat. Roh nubuat telah diuji dengan Alkitab. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan, oh Ellen G. White itu adalah nabi yang memiliki tulisan, yang tulisan-tulisannya itu tidak berasal dari Alkitab. Pertanyaan saya adalah, apakah tulisan-tulisan Ellen G. White menentang Alkitab? Sama sekali tidak. Karena Ellen G. White pun menaruh otoritas Alkitab sebagai otoritas imannya. Tidak ada tulisan roh nubuat, tulisan Ellen G. White yang menentang Alkitab. Tulisan Ellen G. White justru meninggikan Alkitab. Tulisan roh nubuat, tulisan Ellen G. White justru sangat mengakui keberadaan dan otoritas Alkitab. Jadi benar bahwa Ellen G. White adalah penulis yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa Ellen G. White bertentangan dengan Alkitab melalui tulisan-tulisannya. Karena Alkitab pun jelas mengatakan kita harus menguji apa yang kita uji, pengajaran orang. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi ujian-ujian harus apa kita lakukan terhadap ajaran. Matius 7 ayat 20, bagaimana kita harus tahu bahwa ajaran itu tidak berasal dari Alkitab? Dari buah-buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari tulisan, dari pengajaran, kita akan mengenal bahwa
apakah tulisan orang ini sesuai dengan ajaran Alkitab atau bukan. Yeremia 28 ayat 9, nubuatan harus digenapi. Banyak nabi yang telah bernubuat di dalam Alkitab, dan banyak dari nubuatan itu tergenapi. Dan itu merupakan pekabaran tulisan yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Yeremia 1 Yohanes 4 ayat 2 mengakui Yesus Allah adalah juru selamat. Kalau ada nabi, kalau Ellen G. White mengakui Yesus sebagai juru selamat di dalam tulisan-tulisannya, itu artinya Ellen G. White mengangkat derajat Alkitab sangat tinggi. Lalu apa pelajaran yang harus kita ambil dari pelajaran hari ini tentang Alkitab? Yang pertama, baca Alkitab dengan baik, baca Alkitab dengan iman, terimalah Alkitab, pekabaran Alkitab dengan iman, bukan malah mengkritik Alkitab atau mencari-cari kesalahan Alkitab. Kok tulisan Alkitab kok begini? Kenapa tidak seperti ini saja? Tidak boleh. Kita tidak boleh mengkritik atau mencari-cari kesalahan dalam Alkitab. Selidiki Alkitab untuk dimengerti sebagai kebenaran Allah yang akan menuntun diri kita kepada keselamatan atau kehidupan kekal. Minta bantuan Roh Kudus supaya Roh Kudus bantu kita. Yang berikut, apapun kebenaran yang kita dapatkan di dalam Alkitab, maka lakukan itu, amalkanlah itu melalui kehidupan praktik yang praktis. Yang berikut, buatlah Alkitab menjadi buku kesukaan sehingga akan ada rasa haus dan lapar untuk terus dan tetap menyelidiki Alkitab. Ingatlah, Alkitab adalah standar tertinggi iman kita. Satu kutipan dalam Ellen G. White mengatakan, ketika engkau menjadikan Alkitab makananmu, laukmu, dan minumanmu, ketika engkau menjadikan prinsip-prinsip yang menjadi unsur-unsur karaktermu, engkau akan lebih mengetahui bagaimana menerima nasihat dari Allah. Saya meninggikan firman yang berharga di hadapanmu. Hari ini jangan ulangi apa yang telah saya katakan. Dengan berkata Sister White mengatakan ini dan Sister White mengatakan itu, cari tahu apa yang Tuhan Allah Israel katakan dan kemudian lakukan apa yang Dia perintahkan. Alkitab memiliki otoritas yang tertinggi. Sebagai iman orang Kristen, maka kita harus jadikan Alkitab menjadi otoritas tertinggi kita. Buku penuntun kita yang dapat menuntun kehidupan kita. Jangan pernah menggantikan Alkitab dengan tulisan-tulisan lain. Artinya, jangan pernah gunakan tulisan lain yang bukan Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Tetapi biarlah Alkitab itu akan menjelaskan dirinya sendiri. Biarlah melalui pelajaran ini akan menolong kita untuk kita boleh semakin percaya, semakin teguh di dalam iman kita untuk mempercayai Alkitab, menyelidiki Alkitab, agar biarlah Alkitab itu melalui kebenaran-kebenaran yang sudah ditanamkan di sana akan menolong kita untuk hidup lebih setia kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pelajaran firman ini. Boleh dapat menolong kami agar kami memahami, kami menerapkan kabaran firman Tuhan dengan benar dan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh dapat menyelidiki setiap tulisan-tulisan Alkitab dan mampukan kami untuk melakukannya.
Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.